Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Septiani, mahasiswa semester 2, program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan bentuk badan usaha dan legalitas mata kuliah hukum bisnis. Oke, yang pertama ada pengertian badan usaha. Badan usaha adalah sebuah kesatuan yuridis hukum, teknis, dan ekonomis yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Kesatuan yuridis hukum artinya badan usaha memiliki status hukum yang jelas. Kesatuan teknis berarti badan usaha memiliki satu kesatuan teknis dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, kewirausahaan, dan kesatuan. Ekonomis adalah tujuan utama pendiriannya untuk mencari keuntungan. Lalu bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha ini dapat dikategorikan berdasarkan kepemilikan modal dan status hukumnya. Yang pertama ada badan usaha milik negara atau yang sering kita sebut itu BUMN. Modalnya dimiliki oleh negara, baik seluruhnya maupun sebagian besar. Dibagi menjadi dua, perusahaan perseroan atau persero itu modalnya terbagi dalam saham. Lalu yang kedua ada perusahaan umum atau perum. Nah, kalau itu modalnya tidak terbagi atas saham. BUMN diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara. Lalu yang kedua ada Badan Usaha milik Daerah atau BUMD. Modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk melayani masyarakat di daerah tersebut dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah. Dasar hukum BUMD ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lalu yang ketiga ada Badan Usaha milik Swasta atau BUMS. Seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, individu atau kelompok. Tujuan utamanya adalah murni mencari keuntungan. Beberapa bentuk BUMS yaitu ada perusahaan perseorangan, lalu persatuan komanditer atau CV, lalu yang ketiga firma, keempat ada perseroan terbatas. Dasar hukum perseroan terbatas, persekutuan komanditer atau CV, dan firma. Untuk dasar hukum perseroan terbatas, dasar hukum utama untuk PT adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selain itu ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Lalu persekutuan komanditer atau CV dan firma. Dasar hukum untuk CV dan firma masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, khususnya pasal 16 sampai 35 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Lalu ada yang keempat itu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota. Dasar hukum koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Lalu yang kelima ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, bukan untuk mencari keuntungan. Yayasan memiliki dasar hukum tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Lalu ada legalitas badan usaha. Apa sih legalitas badan usaha? Legalitas badan usaha adalah status hukum resmi yang diperoleh sebuah usaha dari pemerintah. Ini merupakan bukti bahwa usaha tersebut telah didirikan dan dioperasikan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Mengapa legalitas itu penting? Legalitas bukan hanya formalitas, tetapi sebagai fondasi penting untuk bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Beberapa alasan utamanya adalah satu, perlindungan hukum dan akses ke pembiayaan. Legalitas memberikan perlindungan hukum bagi pemilik dan aset bisnis. Misalnya, jika terjadi sengketa atau kebangkrutan, harta pribadi pemilik PT tidak bisa disita untuk melunasi hutang.
Lalu, sedangkan akses ke pembiayaan adalah bank atau lembaga keuangan seringkali mensyaratkan legalitas usaha sebagai jaminan sebelum memberikan pinjaman. Status hukum yang jelas meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bisnis Anda. Lalu yang kedua, kerjasama bisnis dan kemudahan izin serta operasional. Pihak lain seperti vendor besar, mitra, atau investor cenderung lebih percaya dan bersedia bekerja sama dengan bisnis yang memiliki legalitas resmi. Kemudahan izin dan operasional dengan legalitas Anda akan lebih mudah mengurus berbagai izin usaha lain yang diperlukan, seperti izin edar BPOM, sertifikasi halal, atau izin operasional lainnya. Yang ketiga ada kredibilitas, reputasi, dan kepatuhan pajak. Bisnis yang legal menunjukkan profesionalisme dan komitmen jangka panjang. Ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan membangun reputasi yang baik di pasar. Kepatuhan pajak, legalitas memudahkan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, sehingga menghindari masalah hukum di kemudian hari. Lalu ada proses dan syarat legalitas. Proses dan syarat legalitas badan usaha di Indonesia telah disederhanakan dengan adanya sistem online single submission atau OSS. Prosedur ini bervariasi tergantung pada jenis badan usahanya, misalnya PT, CV, koperasi, dan tingkat resiko usahanya. Berikut prosesnya. Di sini ada 5 proses ya teman-teman. Yang pertama ada penyusunan akta pendirian, lalu pengesahan badan hukum untuk PT, koperasi, dan yayasan. Lalu yang ketiga ada pendaftaran di sistem OSS. Lalu yang keempat ada pengurusan izin tambahan, ini jika diperlukan. Lalu yang kelima pengurusan NPWP badan usaha. Nah, kelima tersebut adalah proses umum legalitas badan usaha ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada syarat legalitas. Syarat legalitas berdasarkan jenis badan usaha. Yang pertama, perseroan terbatas. Syarat legalitasnya adalah minimal 2 orang atau lebih untuk PT biasa, merupakan warga negara Indonesia, menyiapkan KTP dan NPWP para pendiri dan pengurus, lalu menyerahkan foto dan akta. Akta ini wajib dibuat di hadapan notaris dan Kemenkumham. Lalu yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. Syarat legalitasnya juga sama, minimal 2 orang. Nah, 2 orang ini terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Pendiri harus warga negara Indonesia, menyiapkan KTP dan NPWP sekutu aktif dan pasif, lalu menyertakan bukti domisili perusahaan, menyerahkan akte yang dibuat di hadapan notaris. Lalu yang ketiga ada firma. Syarat legalitasnya juga sama seperti perseroan terbatas dan persekutuan komanditer atau CV, yaitu minimal 2 orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan usaha dengan nama bersama, menyiapkan KTP dan NPWP pendiri dan akta dibuat di depan notaris dan didaftarkan ke Kemenkumham. Lalu yang keempat, ada koperasi. Syarat legalitas untuk koperasi adalah minimal 20 orang untuk koperasi primer, menyiapkan dokumen berupa akte pendirian, berita acara rapat pendirian, dan NPWP aktif calon anggota. Akta dibuat di hadapan notaris pembuat akta koperasi dan diajukan pengesahannya ke Menteri Koperasi dan UKM. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.